Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam perjalanan menuju perusahaan, Inayah masih saja sibuk bercermin dengan cermin andalannya yang selalu ia bawa. "Mas, aku nggak malu-maluin kamu kan?" Sementara lelaki itu masih meluruskan pandangannya dengan fokus menyetir. "Mas, kamu sukanya aku pakai lipstik yang warnanya soft atau cerah?" Lanjutnya lagi dengan sedikit menoleh ke arah suaminya yang sejak tadi mengabaikannya. "Mas, aku ngomong sama kamu loh ya, bukan sama kaca mobil. Kok diam aja sih? Mikir apa?" Sambil menepuk pelan paha Ibrah. "Iya sayang, gak mikir apa-apa kok," mengelak. "Kalau nggak lagi mikir apa-apa, kenapa pertanyaan aku nggak ada yang kamu jawab sih?" Inayah mengomel. Ibrah tak menyangka ternyata wanitanya ini sudah mulai cerewet, sangat jauh berbeda seperti sebelum menikah. Tapi Ibrah menyukai itu, artinya Inayah sudah nyaman dengannya, tak perlu berpura-pura lagi. Itulah dirinya yang sesungguhnya. Lampu lalu lintas menunjukkan tanda di mana mereka harus berhenti. "Kamu itu gimana pun tetap cantik. Soal warna lipstik itu terserah kamu sayang. Yang penting gak sampai membuat lelaki lain tergoda." Lalu tangan kirinya ia letakkan di atas paha Inayah. "Apalagi kalau pakai baju seperti ini, kamu tuh." Perlahan tangannya ia masukkan ke balik dress yang dikenakan istrinya, mengusap-usap paha mulus itu semakin ke atas hingga menyentuh sesuatu di dalam sana. Dan "Au!" Ibrah meringis kala Inayah menggigit lengannya. "Kamu tuh kok nggak tahu tempat sih, Mas?" Sambil menepis tangan Ibrah, lelaki itu hanya membalas dengan senyuman khas seperti lelaki mesum. "Mesum banget sih kamu, jangan di sini dong." Sambil menatap tajam ke Ibrah. Sebenarnya Inayah juga tidak tahan diperlakukan seperti itu. Andai itu di kamar, pasti akan ia biarkan atau membalasnya dengan cara yang lebih menggoda. "Mesum itu cuma berlaku untuk orang yang belum nikah sayang. Kita udah halal. Aku elus-elus paha kamu kayak gini aja tuh pahala, tahu nggak?" Ia kembali melakukan seperti tadi. Inayah melongo tak percaya. Benarkah seperti itu? Lelaki itu selalu saja ada alasan untuk bisa membenarkan setiap perlakuannya, termasuk seperti sekarang ini. "Udah ijo tuh lampunya, Mas." Barulah lelaki itu kembali fokus menyetir. Semua karyawan di perusahaan menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Inayah yang dulunya sering mendapat tatapan aneh, tajam dari orang-orang di perusahaan, kini berubah 180 derajat. Mereka tersenyum ramah, bahkan sedikit menunduk kala berhadapan dengan dirinya. "Oh, ternyata seperti ini jadi orang terhormat," pikirnya. "Ternyata dunia ini bekerja karena harta, tahta, semuanya tentang uang dan uang." Inayah hanya membalas senyum tipis pada mereka. Ibrah masih merangkulnya. Itu membuatnya nyaman. Sekarang tak perlu lagi mereka bersembunyi jika ingin bermesraan. Mereka sudah sah dan Inayah sudah menjadi sekretaris halalnya Ibrah. Saat mulai memasuki lift, rangkulan Ibrah yang berada pada bahunya kini turun ke pinggangnya dan mengeratkan cengkraman agar lebih mendekat pada tubuhnya. Inayah juga tak mau kalah, melingkarkan tangannya pada Ibrah dengan mesra. Saat ini ia merasa menjadi wanita paling bahagia. Inayah mendongakkan sedikit kepalanya hingga mereka saling bertatapan. Tak tahan, Ibrah langsung mengecup bibir istrinya dengan rakus. Pintu lift terbuka. Inayah langsung melepas ciuman suaminya. Mereka keluar lift, berjalan menuju ruangan kebesaran Ibrah, masih tetap saling merangkul.
Saat sudah di pintu ruangan, langkah mereka terhenti. Ibra mengernyitkan dahi dengan perasaan tak suka. Mengapa bisa ada orang lain di ruangannya, apalagi ditatap dengan tatapan aneh, membuat Ibra menggeram dan tidak nyaman. Ia benci hal ini. Sebelum benar-benar melangkah masuk ke dalam, Ibra menatap Rituan yang berada di dalam dengan penuh tanya. Lelaki itu pun mengerti dan langsung keluar. Gua udah chat elo tadi, tapi lo nggak baca. Dia maksa meetingnya di sini aja, padahal udah gua arahin ke ruang meeting. Jelas Rituan, ia paham kalau bos sekaligus sepupunya itu sangat tak suka jika ada orang asing yang masuk ke ruangannya. Jika itu adalah urusan kantor, kenapa tidak di ruang meeting saja? Berdecak kesal, ia pun melangkah masuk dengan masih menggandeng tangan Inayah, memperlihatkan kemesraan di hadapan Kalista yang sudah duduk manis menunggunya di sofa. Akhirnya Pak Ibra datang juga. Wanita itu tersenyum tipis, melirik ke arah tangan mereka yang masih menyatu. Seperti itukah hubungan bos dan sekretaris? Gerutunya dalam hati. Kalista benar-benar tak mengetahui bahwa Ibra sudah menikah, padahal ada beberapa media yang memberitakan pernikahan CEO muda itu. Tapi sepertinya wanita itu benar-benar tidak tahu, terlebih Ibra sengaja tidak mengundangnya. Ya, Ibu Kalista, silakan, ada yang mau disampaikan. Ibra to the point, tak mau berlama-lama. Inayah langsung melepaskan penyatuan tangan mereka. Ia melangkah keluar. Sungguh bukan ia cemburu, kali ini ia mencoba profesional. Selaku sekretaris, ia akan duduk di meja kerjanya saja. Terlebih pasti akan ada hal penting yang mereka bahas. Belum sempat Inayah melangkah. "Kamu mau kemana, sayang?" Ibra menahannya sambil menekankan kata sayang. Aku nunggu di luar aja, Mas," ucapnya. "Di sini aja, sayang, duduk di sebelah aku." Ibra menepuk sisi kosong tepat di sebelahnya. Inayah pun menurut. Benar saja, Ibra sengaja melakukan hal itu karena lelaki itu tahu bahwa Kalista mempunyai niat terselubung di balik alasan bisnis, kontrak, dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin memang awalnya hanya urusan pekerjaan, namun lama-kelamaan apa yang ada di dalam pikiran Kalista mulai terbaca oleh Ibra. Melihat pemandangan itu, Kalista mulai panas. Bagaimana Ibu Kalista? Sepertinya hal yang ingin dibahas itu sangat penting ya, hingga harus bicara di ruangan ini. Tanya Ibra tanpa ekspresi, kala menatap wanita itu sedang terbengong. Baiklah, begini Pak Ibra. Kalista langsung menjelaskan poin-poin kontrak yang menurutnya harus diubah. Meski penjelasannya sangat detail dan masuk akal, tapi Ibra tetaplah merasa ini adalah hal yang terkesan dibuat-buat untuk suatu alasan agar urusan wanita itu dengan dirinya tak kelar-kelar. Inayah menatap kagum pada wanita itu kala berbicara detail mengenai bisnis yang ia paparkan. Hebat, pikirnya. Ibra juga tak mau berlama-lama, meski akhirnya ada poin-poin yang sedikit merugikan perusahaannya dalam kerjasama ini. Ia memilih mengalah agar urusan ini cepat selesai. "Hanya itu, baiklah, saya setuju," Ibra menjawab tegas. Kalista tersenyum miring. Tak lama setelah itu, Kalista pun pamit. Mereka berjabat tangan. Barulah Ibra menampilkan senyumnya kala itu. "Sampai ketemu lagi Pak Ibra," tutur wanita itu. Setelah Kalista benar-benar pergi, Ibra menutup rapat pintu dan menguncinya, merebahkan tubuhnya di sofa dengan paha Inayah sebagai bantalan. "Kamu kenapa sih, Mas? Dari tadi aku perhatiin kok kayak orang galau putus cinta." Inayah membelai rambut suaminya. "Nggak apa-apa, sayang."
Mas, Kalista itu keren banget ya. Muda, cantik, pintar lagi. Masih cantikan kamu, sayang. Ibra memajukan sedikit bibirnya. Inayah sudah paham dan kecupan pun mendarat di bibirnya. Hanya satu kecupan tidak berlanjut. Mereka juga sadar kalau ini bukan di kamar.